Kali ini kita akan bicara tentang antusiasmenya atau semangatnya Bang atau Mas Roy Suryo, mantan menteri sekaligus ya masih pakar ya, pakar di bidang IT yang hari ini seperti mendapatkan ruh baru untuk menjadi seorang pakar khususnya di bidang fufu fafa ya. Jadi kita sekarang memiliki seorang pakar baru, pakar fufu fafa yaitu Mas Roy Suryo yang memberikan data persentase 99,9% bahwa akun Fuwafa itu milik wakil presiden. Dan saya harus mengatakan 100% ya, Bang Roy Suryo keliru dalam hal itu, bahwa akun Fuwafa bukanlah milik wakil presiden ya, sebab kita akan bicarakan di Bukan Partai Politik. Baik, teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, suatu channel yang menghadirkan diskusi-diskusi atau respon-respon terkait dengan konten-konten yang beredar di seputar isu politik yang menurut kebijakan bukan partai politik perlu direspon dan bukan reaktif. Karena itu, mari kita bersama membangun diskursus di sekolah publik dan bukan sekolah rakyat. Baik teman-teman, kalau teman-teman lihat berbagai macam performa abang kita ini, Bang Roy Suryo, kelihatannya beliau mendapatkan suntikan ya baru, bidang keahlian baru, yaitu ahli di bidang penelisikan, penelusuran, penerawangan, di bidang IT. Spesifik bicara tentang Fufu Fafa yang diklaim oleh beliau 99,9% adalah milik wakil presiden ya. Saya kira ini perlu kita respon dengan baik. Sebelum saya memberikan konklusi atau kesimpulan terkait dengan 100% ya, statement itu tidak pada tempatnya atau tidak punya nilai kebenaran sama sekali. Baik, sebelumnya saya ingin bicara tentang persoalan beberapa tanggapan kesimpulan tentang originalitas atau penunjukan tentang pemilik akun yang dianggap original milik wakil presiden ya, dan ini yang kemudian muncul dan dibesar-besarkan tentang kepemilikan akun itu sebagai milik presiden yang oleh Mas Roy Suryo tadi, mantan menteri kita ini, 99,9% milik wakil presiden. Yang saya klaim bahwa 100% itu adalah tidak tepat atau keliru. Nah, mari kita ikut logika 99,9% ya. Ada beberapa para profesor-profesor atau mereka-mereka yang ya sudahlah ya, persoalan itu sudah 10 tahun. Dan tentu menurut saya ini ada ada kebenaran yang perlu direnungkan secara baik-baik, secara mendalam. Saya ambilkan dua kisah. Yang pertama atau analogi, yang pertama bicara tentang ada seorang penulis buku bisnis yang baik yang kemudian melakukan satu seminar-seminar dari satu negara ke negara yang lain untuk menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan urusan soal bisnis ya, soal finansial, soal real estate, soal katakanlah bisnis-bisnis yang bisa mendapatkan passive income dan seterusnya. Nah, pada saat itu peserta seminar memberikan satu kesaksian bahwa sudah mengikuti beberapa seminar-seminar dan memberikan suatu pengakuan bahwa, wah, andai kata saya sudah bertemu dengan Anda 10 tahun, ya, 20 tahun yang lalu, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, saya pasti sudah akan mencapai potensi, ya, impian saya menjadi salah satu orang yang bebas dari sisi finansial oleh karena passive income ya, aliran uang yang masuk sekalipun bisa sambil tidur-tiduran. Maka sang pebisnis ini mengatakan kalau Anda berpikir demikian 10-20 tahun yang lalu, saya bukanlah apa-apa, saya juga adalah seorang gelandangan. Seperti itu. Dan ini mengagetkan beliau, mengapa kemudian bisa berkata demikian. Nah, ada satu analogi lagi kalau kita berbicara tentang durian ya, mungkin teman-teman suka ya durian. Ada durian masa
penanaman durian itu masa 5 sampai 8 tahun itu bisa menghasilkan satu buah yang bisa kita nikmati. Nah, mari kita berpikir mundur seperti pebisnis tadi yang mengatakan tentang 10-20 tahun yang lalu saya bukanlah apa-apa, saya masih gelandangan. Sama dengan durian, kalau kita tanam durian dan hari ini kita akan memanen pada usia 8 tahun atau 10 tahun, maka kemudian kita mundurkan, ya. Kira-kira nasib durian itu apa? Kita akan dapatkan bahwa durian itu baru potensial sebagai biji atau benih yang baru ditanam. Nah, ini analogi ini kemudian membawa kita pada satu perenungan secara reflektif untuk memahami ya bahwa siapa sesungguhnya pemilik akun itu yang disampaikan adalah seorang pemiliknya adalah wakil presiden ya. Ini menarik untuk dikatakan bahwa kalau itu ditunjuk pada wakil presiden tentu bukan Gibran. Tapi kalau bicara tentang wakil presiden terpilih, tentu dia bukanlah pemilik akun Fufu Fafa. Karena seorang wakil presiden yang terpilih itu, ya baru saja terpilih. Tidak ada kaitannya dengan persoalan hari-hari setahun, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tidak ada kaitannya, ya. Karena itu saya tadi katakan, saya menolak 100% bahwa bukan akun milik wakil presiden. Artinya kita harus tarik garis batas begitu, bahwa wakil presiden terpilih tidak ada kaitannya sangkut pautnya dengan pemilik akun yang 10 tahun yang lalu itu. Ya, jadi harus dipisahkan mana wakil presiden, mana wakil presiden terpilih, dan mana pemilik akun Fufu Fafa yang bukan wakil presiden dan bukan wakil presiden terpilih. Semoga rasionalitas ini, nalar ini, logika ini bisa dipahami dengan baik oleh mereka-mereka yang terus-menerus punya agenda, behind agenda, untuk merancang. Bukan hanya persoalan berupaya untuk menggagalkan apa yang dilakukan, apa yang akan dipersiapkan untuk peneguhan atau inaugurasi atau apapun itu terkait dengan posisi wakil presiden terpilih itu. Nah, jadi dalam hal ini susah kita untuk mengatakan bahwa itu adalah pemiliknya adalah wakil presiden ya, karena wakil presiden kita sekarang ini adalah yang masih aktif ya. Jadi kalau berbicara tentang wakil presiden terpilih, tentu tidak ada kaitannya dengan 10 tahun yang lalu, karena sebagai wakil presiden terpilih, beliau baru terpilih pada tahun 2024. Ya, mudahan ini clear dan jernih. Sekarang kalau kita berbicara tentang pemilik akun itu yang bukan waktu itu adalah wakil terpilih, maka kita harus melihat bahwa ini ada rentang 10 tahun ya. Ada rentang 10 tahun setiap dan kita bisa tahu apa yang terjadi pada 10 tahun. Sebagai pebisnis yang tadi 10 tahun, 20 tahun yang lalu saya bukan siapa-siapa. Saya adalah gelandangan ya. Artinya kualitas hidupnya masih sangat low ya. Ada pada satu dasar ya, katakanlah kondisi yang terpuruk. Nah, tetapi ketika ia mampu bangkit dan kemudian membenahi perilaku hidupnya, pengetahuannya dan seterusnya, kemudian dia menjelma menjadi seorang penulis pebisnis yang hebat. Begitu juga ya terkait dengan pohon durian tadi. 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu hanya biji ya. Hanya biji, hanya benih yang sama sekali tidak berdaya apa-apa, yang mungkin belum sehat dan sebagainya, belum bertumbuh, belum melakukan percabangan, pengakaran dan sebagainya. Tapi setelah di 10 tahun, dia menghasilkan buah yang terbaik. Jadi kalau ada hari ini orang mau menjual isu tentang 99,9 dengan penuh semangat untuk mengatakan bahwa itu adalah milik wakil presiden ataupun wakil presiden terpilih, saya kira itu 100% adalah sesuatu yang tidak benar, yang tentu kita tahu agendanya hanya dalam rangka untuk mencegah ya Gibran dalam periode dan juga tentang periode wakil presiden dan masa depan karir politik beliau di kemudian hari. Dan ini merupakan sebuah agenda yang disetting. So, saya kira Mas Roy Suryo ya tentu bersemangat dengan Fufu ya, Fufu bendera dan memakai kaos baju ya korban Mulyono. Ya, jadi ini memang dirangkai sedemikian rupa, dirajut sedemikian rupa supaya memberi kesan ya, terah Jokowi selesai ya, the end.
ya dalam konteks proses politik dan perlu dihabisi ya dalam pengertian politik ya bukan dalam pengertian secara fisik yang selalu didengung-dengungkan oleh the power of emak-emak yang menjadi salah satu pembicara di seminar ya yang mereka buat. Jadi sekali lagi teman-teman dalam memahami tentang semangat Mas Rosuryo mau mengatakan bahwa akun Pupu Papa itu adalah milik wakil presiden adalah 100% salah ya. Tidak tepat lah, jangan bilang salah ya, tidak tepat. Nah, inilah yang kemudian kita bisa melihat celah bagaimana sebuah narasi itu hampir dipresentasikan dengan cara meyakinkan oleh seorang IT yang sekarang adalah pakar Pupu Papa di Indonesia dan tentu ini pakar Pupu Papa, Pupu Bendera ya, seperti itu. Nah, saya kira itu catatan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi Bang Roy Suryo, kalau apa yang saya sampaikan ini tidak tepat, ya silakan saja di counter, direspon. Yang jelas saya tetap mengamati dinamika itu. Dan yang menjadi suatu catatan yang menarik, mungkin perlu melakukan riset terkait dengan seluruh ya anggota DPR dan MPR, anggota kabinet, pejabat-pejabat negara, dan kira-kira lacaklah rekam digital 10 tahun mereka, kira kita akan mendapatkan sebuah gambaran tentang perilaku pejabat, perilaku elit di dalam ruang publik, dan itu pasti akan merupakan sebuah temuan yang menghebohkan dunia ya. Entah apa yang ditemukan ya kita tidak tahu ya. Pupu Papa, Pupu Bendera, bukan partai politik.